Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Iqfa Namatul Husna Ningtyas, Anggi Ragil Aprila, Mariana Leli Kurniasari, Egi Olinda Trismaya, dan Janasa Rahayu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai business plan yang berjudul penyediaan layanan Wi-Fi Nektar. Pertama yaitu problem. Dalam suatu bisnis pasti terdapat suatu masalah. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh penyediaan layanan Wi-Fi ini sebagai berikut. A. Susahnya mengakses data dan internet di pelosok desa. B. Ada sekitar 9.113 daerah yang tidak tercover jaringan 4G dan 3.435 daerah non-3T yang juga tidak tercover jaringan ini. Jika ditotal, ada sekitar 12.548 daerah blank spot di Indonesia. Yang kedua, solution. Berikut solusi untuk menangani problem dalam bisnis ini, diantaranya A. Menyediakan layanan Wi-Fi yang mudah diakses di segala penjuru. B. Memudahkan konsumen untuk mengakses internet. Ketiga, fitur, yaitu sebagai berikut. A. Konsultasi pemasangan jasa Wi-Fi yang mudah. B. Memberikan harga yang terjangkau. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan serta meningkatkan kinerja. Key partnership yang baik akan membentuk siklus bisnis yang lebih stabil. 1. Jasa konsultasi, yaitu jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang. Keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Konsultan merupakan sebutan untuk orang yang menekuni bidang ini. Jasa di sini adalah jasa konsultasi permasalahan, koneksi, dan solusinya adalah Wi-Fi. Yang kedua, pekerja kreatif merupakan sebutan bagi orang-orang yang bekerja di dalam industri yang sangat dibutuhkan mengingat tingginya permintaan Wi-Fi dari berbagai perusahaan yang membutuhkan jasa pembuatan strategi digital marketing. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha. Yang keempat adalah pembayaran adalah proses pembayaran Wi-Fi. Dan yang kelima adalah media sosial. Media sosial di sini memiliki arti bagaimana Wi-Fi tersebut dipasarkan. Proses bisnis adalah suatu kumpulan atau aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan. Yang pertama adalah dimulai dengan pelaku usaha, yaitu kita sebagai agen penyedia layanan Wi-Fi. Yang kedua adalah aplikasi. Aplikasi di sini kami menyediakan berbagai macam untuk mengkonek ke layanan Wi-Fi, salah satunya melalui aplikasi. Yang ketiga adalah komunikasi. Adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan. Yang keempat, transaksi adalah ketika pembeli menyukai produk yang kita jual dan akhirnya melakukan sebuah transaksi atau pembayaran. Yang kelima adalah customer, adalah pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Market analysis. Market analysis merupakan penyelidikan ke dalam pelaksanaan marketing untuk mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi hasil dari suatu proses pemasaran dan efek yang didapat dari hasil tersebut. Di antaranya adalah 1. Kondisi pasar, di mana aplikasi yang kita buat dapat diakses di segala penjuru. 2. Kondisi lingkungan, kondisi masyarakat yang sulit mengakses internet. 3. Riset, dengan adanya pandemi, masyarakat diharuskan menggunakan internet. STP Analysis. STP merupakan singkatan dari Segmenting, Targeting, and Positioning. STP ini merupakan sebuah strategi marketing yang digunakan oleh perusahaan ataupun brand untuk dapat menjangkau konsumen yang tepat untuk produk mereka. Sebuah produk tidak mungkin menjadi produk yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Marketing mix. Marketing mix adalah sebuah konsep strategi pemasaran bisnis untuk meningkatkan daya tarik pelanggan terhadap produk dengan menggunakan faktor utama yang saling berhubungan satu sama lain. 4 elemen utama tersebut yaitu 1. Produk. Produk yang kami sediakan adalah aplikasi penyedia Wi-Fi. Yang kedua, Flash.
Produk kami berada di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Yang ketiga, price atau harga. Untuk pemasangannya saja, kita mematok harga Rp300.000. Sedangkan untuk internet 30 Mbps dengan harga Rp315.000. Untuk internet yang 50 Mbps dengan harga Rp445.000. Sedangkan untuk yang 1000 Mbps dengan harga Rp795.000. Yang keempat, promosi. Promosi kami melalui sosial media. Manajemen strategi. Yang pertama, divisi pemasaran. Sedikitnya ada 4 bagian penting yang menjadi tanggung jawab sebuah divisi pemasaran sebuah perusahaan. Yang pertama, sosial media manager. Yang kedua, konten spesialis. Yang ketiga, spesialis otomasi. Yang keempat, marketing analis. Yang kedua, divisi administrasi. Kegiatan divisi administrasi antara lain mengadministrasikan seluruh kegiatan, menginventarisasi peralatan kantor, menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen, melakukan pengarsipan data sehingga mudah untuk diakses oleh yang membutuhkan, dan yang terakhir melakukan pengadaan file. Divisi Teknologi Informasi atau TI. Divisi Teknologi Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinasikan implementasi pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem informasi. Kegiatan Divisi Teknologi Informasi antara lain, yang pertama, memeriksa dan memastikan semua komputer yang dipakai user dan digunakan. Yang kedua, memeriksa dan memastikan semua komputer terhubung ke jaringan. Yang terakhir, memeriksa dan memastikan bahwa aplikasi yang digunakan untuk user dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, divisi operasional. Divisi operasional adalah divisi yang digunakan dalam penataan dan administrasi praktik operasi bisnis untuk menciptakan efisiensi maksimal dalam suatu perusahaan. Divisi operasional ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Dan yang terakhir, divisi finansial. Divisi finansial bertugas untuk yang pertama, menyusun perencanaan keuangan umum perusahaan. Yang kedua, bekerja sama dengan manajer dari divisi lainnya. Yang ketiga, menjalankan kebutuhan keuangan perusahaan secara efisien. Yang keempat, mengambil keputusan terkait investasi perusahaan. Yang kelima, menghubungkan perusahaan dengan keuangan. Yang keenam, memajukan kondisi keuangan perusahaan. Analisis SWOT. A. Analisis strike. Yang pertama, kami sangat perhatikan dan mengutamakan setiap kebutuhan dan permintaan konsumen. Yang kedua, memudahkan konsumen dalam bekerja dan beraktivitas menggunakan WiFi. Yang ketiga, memberi kemudahan bagi konsumen dalam meminimalisir pengeluaran uang untuk membeli paket data setiap minggunya. B. Analisis workness. Yang pertama, bisnis dalam proses pengembangan. Yang kedua, kualitas WiFi yang masih harus disempurnakan. C. Analisis opportunities. Banyaknya masyarakat umum, pekerja, dan pelajar yang membutuhkan WiFi. Bisnis kami sangat diminati konsumen zaman sekarang. Yang ketiga, bisnis dijalankan dengan baik dan mendapat banyak dukungan. Yang keempat, semakin bertumbuhnya teknologi zaman sekarang. D. Analisis threats. Yang pertama, semakin cepatnya perkembangan teknologi berada di luar kendali kami. Yang kedua, banyaknya pesaing dalam bisnis kami. Strategi. A. Strategi peluang. Memanfaatkan peluang minat konsumen dan mengoptimalkan kinerja bisnis. B. Strategi peluang. Memanfaatkan seluruh kekuatan dan meraih semua peluang yang tersedia. C. Strategi ancaman. Meminimalisasi kelemahan, menghindari ancaman, dan menyempurnakan bisnis. D. Strategi ancaman. Memanfaatkan seluruh teknologi untuk mengatasi ancaman dari luar. Bisa dilihat dari gambar sebelah, target kami setiap tahunnya, finansial kami akan terus bertambah dan semakin menguntungkan. Namun, dengan berkembangnya usaha kami akan semakin menjaga kualitas dari jasa kami dengan hanya mengandalkan pelanggan terpercaya dan unggul. Harapan kami dengan adanya usaha bisnis penyedia layanan WiFi ini, maka diharapkan meminimalisir pengeluaran, memudahkan mengakses internet di segala penjuru, dan memudahkan para masyarakat yang bekerja maupun belajar dari rumah secara online di tengah pandemi saat ini.